Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita simak kajian Ahad pagi sepanjang bersama Ustaz Hilmi Solahuddin dengan tema Bekal Sukses Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bi barakatika ilma bi rahmatikal wasi'ati ya arhamar rahimin, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semuanya semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tampakkan karunia yang sangat begitu luar biasa kepada kita. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kekuatan, dan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk melangkahkan kaki untuk melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, adalah salah satu kebahagiaan ketika ada seorang hamba masih diberikan kepada dirinya, yaitu kenikmatan kehidupan di alam dunia ini. Tetapi yang lebih bahagia daripada itu adalah ketika ada seorang yang dihidupkan oleh Allah dan dia dimudahkan untuk melakukan suatu amalan-amalan soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kata yang lebih pantas dan lebih indah untuk saya dan panjenengan semuanya ucapkan kecuali adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur, Bu, semuanya akan menjadi indah. Dengan syukur, Pak, semuanya akan menjadi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun di mata kita sesuatu itu tampak biasa-biasa saja. Rumah tangga yang dibangun dengan rasa syukur kepada Allah, walaupun tampak biasa-biasa saja, tetapi pasti akan ada rasa bahagia yang sangat luar biasa. Apapun yang kita lakukan dan didasari dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rasa kebahagiaan dan ketenangan yang tidak kita dapatkan dimanapun tempatnya kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan syukur seorang hamba memulai kehidupan. Maka dengan syukur hamba akan memiliki motivasi dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berjanji, siapa yang dia bersyukur Allah akan tambah, tetapi barang siapa yang kufur, lawan daripada syukur, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan azab yang sangat luar biasa pedih. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita selalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk melakukan amal soleh, dan kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Mari bersama-sama kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu istiqamahkan kita hingga kita nanti bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf nggih, mungkin di jadwal niki jadwalipun Ustadz Sanif nggih, guru kami, tapi ada beberapa hal yang membuat beliau untuk izin. Ya, salah satunya ada tamu dari jauh dan mengutus kami untuk menggantikan beliau. Ya. Baik, ala kulli hal apa yang nanti kita sampaikan begitu mawon ya, begitu saja. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hitungan hari kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Detik-detik yang sangat krusial seorang hamba untuk memantaskan diri apakah dia layak untuk mendapatkan gelar
orang-orang yang bertakwa atau tidak. Hari-hari yang sangat menentukan bagaimana seseorang memantaskan diri dan memantaskan amal untuk dia bersanding dengan bulan Ramadan. Maka di waktu yang singkat ini kita akan sedikit mengupas bagaimana kita nanti akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ngapunten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekian tahun kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bertahun-tahun, berpuluh tahun kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ada yang 10 tahun, ada yang lebih dari 10 tahun, bahkan 20 tahun lebih. Pertanyaannya ketika disampaikan dalam beberapa majelis bahwasanya Allah salah satu hikmahnya memerintahkan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah dengan sekian kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan betul-betul menjadikan diri kita pribadi yang bertakwa atau tidak? Ketika kemudian kita merasa tahun demi tahun, kesempatan demi kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan di saat yang sama bertambahnya kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan membuat kita bertambah lebih bertakwa di hadapan Allah, maka kabar gembira Pak, panjenengan menjadi salah satu kandidat besar untuk masuk surga. Kabar gembira Bu, panjenengan semua adalah kandidat besar untuk mendapatkan ridhonya Allah dalam surga. Tapi pertanyaannya, ketika kemudian bertambahnya waktu kita bertemu dengan bulan Ramadan dan tidak ada satupun ketakwaan yang kita amalkan dan kita tampakkan, artinya tidak ada bekas-bekas Ramadan kecuali hanyalah kenangan-kenangan saja, maka itu yang perlu kita pertanyakan. Bagaimana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah yang membuat kita paham Pak, bahwasanya seseorang itu harus mempersiapkan diri. Ada orang yang kemudian dia akan menghadapi ujian sekolah, ujian kuliah, dan yang lain sebagainya, maka sangat lumrah hari demi hari jauh dari itu, jauh dari kesempatan ujian itu, dia akan mempersiapkan diri agar mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal itu kemudian apa manfaat yang dia dapatkan? Banyak sekali. Anak kecil ketika SD dia mempersiapkan untuk ujian, maka hasil dari persiapan dia ketika dia lulus, maka dia akan naik kelas Pak. Ngapunten ketika ada beberapa waktu kemarin ada tes CPNS, kira-kira begitu. Banyak orang yang mempersiapkan diri untuk tes CPNS. Ketika kemudian dia lulus dari ujian itu, kemudian dia mendapatkan nilai yang baik, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam jajaran PNS. Dia mendapatkan manfaat daripada persiapan itu. Maka singkatnya adalah barang siapa yang dia ingin mendapatkan hasil yang maksimal, barang siapa yang dia ingin mendapatkan satu faedah yang sangat luar biasa dari satu momen, maka hendaknya dia mempersiapkan diri. Maka pertanyaan kita adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan? Apa Bu yang sudah kita persiapkan untuk nanti bertemu momen tahunan yang bernama bulan Ramadan? Inilah yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam kesempatan yang singkat ini untuk mendapatkan apa yang akan kita persiapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Sebelum masuk ke situ, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita perlu paham bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah SAW tidak diperintahkan mengikuti Rasulullah itu hanya dalam sholat Pak. Kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah itu bukan hanya dalam perkara puasa, bukan juga dalam perkara zakat. Tetapi kita sebagai umat Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam segala perkara. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya telah dijadikan untuk kalian yaitu rasul yang dengan segala sifat yang sangat luar biasa, agar apa? Agar kita sebagai umat akhir zaman yang kangen dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang rindu akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tahu jalan
Bagaimana sih kita ini akan meniti jalan untuk menuju surga? Maka salah satu jalan yang tidak akan pernah menyesatkan kita adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umat Rasul, bukan hanya mengikuti Rasulullah dalam sholat, bukan hanya dalam zakat, bukan hanya dalam puasa, tapi dalam segala hal, termasuk dalam perkara yang sangat mungkin umat akhir zaman ini tidak terlalu paham, yaitu mengikuti Rasulullah SAW dalam perkara cinta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW memberikan bagaimana cara seseorang mengelola manajemen cintanya. Maka ditegaskan dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk mengajarkan kepada kita sebagai umatnya bagaimana kita sebagai seorang hamba mengelola manajemen cinta. Maka Rasulullah kemudian mengajarkan dalam satu hadis, beliau berdoa kepada Allah, bagaimana beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah 3 kekuatan cinta. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali yuqarribuni ila hubbika. Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar beliau dapat mengelola manajemen cinta beliau 3 perkara. 1, Rasulullah SAW memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mendapatkan cintamu. Yang kedua, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, saya memohon kepadamu untuk mendapatkan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubbal amali yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, saya memohon kepadamu untuk mendapatkan kecintaan dalam hati agar hati ini bisa mencintai amalan yang mendekatkan diri kepadamu. Rasulullah SAW meminta kekuatan 3 cinta itu. Bukan yang pertama Pak yang akan kita bahas. Bukan pula poin yang kedua yang akan kita bahas, Bu. Yang akan kita bahas adalah bagaimana Rasulullah SAW meminta poin yang ketiga, yaitu agar beliau dikuatkan dalam hati kecintaan kepada satu amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, yang betul-betul merasakan iman betul dalam hati, maka dia akan faham bahwasanya Rasulullah SAW itu menegaskan dalam satu hadisnya tadi dan di hadis-hadis yang lain menegaskan satu ma'rifat pengetahuan dalam hati, siapapun seorang hamba yang dia melakukan satu amal taat kepada Allah, sejatinya bukan dia yang sedang beramal. Kita ini Bu, kalau melakukan sholat, sejatinya bukan kita yang melakukan sholat. Kita ini Pak, kalau melakukan satu amal ketaatan, hakikatnya bukan kita yang melakukan amal itu. Ini yang kemudian membuat banyak orang itu akhirnya jatuh dalam perkara sombong. Jatuh dalam perkara ujub. Ketika dia kemudian banyak rentetan amal yang dia lakukan, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu puasa sunnah, entah itu sedekah. Akhirnya dia merasa, oh ini saya melakukan satu ibadah gara-gara saya memang kuat. Saya ini melakukan sedekah, infak, wakaf dan sebagainya gara-gara memang saya ini kaya. Padahal ketika seseorang dia betul-betul dekat dengan Allah, dia tidak akan merasa bahwasanya amal itu adalah dari dia. Hamba ketika dia betul beriman kepada Allah, Pak, menyandarkan semuanya kepada Allah. Dia akan tahu bahwasanya sholat saya ini bukan gara-gara saya kuat, tetapi memang Allah mentakdirkan saya untuk sholat. Ketika dia faham bahwasanya dia ini dekat dengan Allah, maka dia tidak akan mengatakan saya ini hadir di kajian bukan gara-gara saya ini sehat, bukan gara-gara kaki saya ini masih sehat, tetapi gara-gara Allah yang menggerakkan saya untuk hadir dalam majelis taklim. Maka Rasulullah mengajarkan, ya Allah, saya meminta kekuatan dalam hati untuk cinta pada satu perkara yang bisa mendekatkan diri kepadamu.
Maka seorang hamba selalu memulangkan atau mengembalikan semua perkara itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kemudian kita kembalikan kepada persiapan kita di bulan Ramadan, Bu. Bahwasanya bulan Ramadan dengan segala bau harumnya, bulan Ramadan dengan segala keistimewaannya, bulan Ramadan dengan segala keindahannya, ketika kita masuk di dalamnya bukan gara-gara kita ini memang sehat, bukan gara-gara kita ini memang hebat, bukan gara-gara kita ini memang hamba istimewa, bukan. Karena memang Allah menginginkan kita untuk masuk dalam momen itu sehingga kita bisa memaksimalkan amal. Kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan dengan segala keistimewaannya adalah satu hal yang sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa selesai untuk mengupas keindahannya. Membicarakan bulan Ramadan itu seperti halnya membicarakan Rasulullah SAW di antara sekian banyak manusia. Membicarakan bulan Ramadan, Bu, itu seperti halnya membicarakan Nabiullah Yusuf di antara saudara-saudaranya. Yang dimana kita tahu, di antara sekian banyak belasan saudara Nabiullah Yusuf, tidak ada yang kemudian Allah istimewakan dengan kenabian kecuali beliau alaihi salatu wassalam. Maka keistimewaan bulan Ramadan sangat luar biasa, yang mungkin ada banyak majelis yang mengupas bagaimana keistimewaan daripada bulan Ramadan ini. Maka kita akan langsung kepada satu persiapan. Bagaimana sih kita untuk kemudian bisa memaksimalkan amal di bulan Ramadan? Bagaimana agar Ramadan yang nanti akan bertemu dengan kita itu berbeda dengan bulan Ramadan yang sebelumnya. Agar kita betul merasakan apa yang kemudian dirasakan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Orang-orang soleh sebelum kita itu luar biasa, Pak. Bagaimana dulu kemudian Rasulullah SAW mengajak kepada para sahabatnya untuk memaksimalkan di bulan Ramadan. Dan betul, semua sahabat tidak ada yang kemudian mencurahkan segala waktu dan kekuatannya kecuali untuk memaksimalkan amal di bulan Ramadan. Maka banyak sekali persiapan untuk kita nanti bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi di kesempatan yang singkat ini akan kami sampaikan nasihat bagi diri kami pribadi, kemudian bagi panjenengan semua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, persiapan itu adalah mari bersama-sama sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita bersama-sama untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ada satu organ tubuh yang menjadi pusat dari segalanya. Ketika satu organ ini kemudian baik, maka semuanya akan baik. Tetapi ketika satu organ ini buruk, maka akan buruk semuanya. Yang kemudian diisyaratkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Satu hal ini ketika dia rusak, maka akan merusak semuanya. Tetapi ketika satu hal itu baik, maka akan menyebarkan kebaikan kepada semuanya. Satu organ itu adalah hati manusia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati manusia satu perkara sepele yang tidak pernah bisa kita sepelekan. Hati manusia itu adalah aset berharga yang Allah berikan kepada manusia. Singkatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita ingin memaksimalkan potensi kita, posisi kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita mengecek kondisi hati kita. Ketika hati itu baik, Pak, maka akan membawa kepada kebaikan semuanya. Ketika hati itu baik, Bu, wallahi ketika itu baik, maka akan baik semuanya. Maka disinilah kemudian kita faham kenapa Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya,
ketika ada seorang hamba, dia melakukan satu kesalahan kepada Allah. Maka atas kesalahan itu akan dituliskan satu titik noktah atau tinta hitam di dalam hatinya. Ketika kesalahan itu semakin bertambah, maka akan bertambah pula titik hitam dalam hatinya. Sampai ketika kemudian hatinya penuh dengan titik hitam, titik sampai kemudian menghitam semuanya, maka disitulah titik kekhawatiran seorang hamba, hendaknya dia betul-betul takut posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia ini, Bu, kita kalau mau jujur-jujuran, kita ini adalah hamba yang sangat luar biasa butuh akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita juga paham bahwasanya kita ini sebagai manusia, Pak, kita ini sebenarnya tidak ada istimewanya sama sekali. Manusia itu, Bu, dimanapun dia berada, kalau dia mau jujur-jujuran dengan dirinya, dia tidak akan mendapatkan keistimewaan apapun dalam dirinya. Kalau tanpa bantuan Allah. Bagaimana tidak ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang itu adalah zaluman jahula. Manusia itu disifati zaluman jahula. Zaluman, dia selalu berbuat zalim. Jahula, dan dia juga bodoh. Kita ini sebagai manusia penuh dengan perbuatan zalim walaupun tanpa kita sadari. Ditambah kemudian kita itu jahula. Kita ini sebenarnya bodoh. Kita ini adalah hamba yang tidak tahu apa-apa. Itu sifat kita sebagai manusia. Ditambah lagi bahwasanya kita mendapati satu fakta. Banyak sekali para guru-guru kita menyampaikan bahwasanya godaan setan itu adalah godaan yang sangat nyata. Allah juga menegaskan dalam Al-Quran bahwasanya iblis itu bersumpah kepada Allah akan mendatangi manusia dari segala sisi. Dia sudah penuh dengan kezaliman, dia sudah penuh dengan sifat bodohnya, dan ditambah kemudian dia ini dikelilingi dengan syaitan untuk menarik dia agar kembali dari jalan yang benar, untuk kemudian balik dari jalan yang lurus menuju jalannya syaitan. Kita ini sebagai manusia sebenarnya tidak ada istimewanya sama sekali, Pak, kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kalau kita mau mengkaji Al-Quran secara lebih detail, Bu, Pak, kita akan mendapatkan sebenarnya kita ini banyak persamaan dengan iblis. Kita tahu iblis, satu makhluk Allah yang Allah laknat sampai nanti kemudian abadi di neraka. Sebenarnya kita mempunyai persamaan dengan iblis, Bu. Apa persamaan itu? Satu, sama-sama makhluknya Allah. Iblis makhluknya Allah, kita makhluknya Allah. Yang kedua, sama-sama melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana dulu Nabiullah Adam, bapak kita semuanya, ketika Allah ciptakan pertama kali di surga dan beliau melakukan satu maksiat kepada Allah. Begitupun dengan iblis, ketika Allah masih ciptakan beliau kemudian takdirkan untuk hidup di surga, beliau juga melakukan satu maksiat kepada Allah. Persamaan yang ketiga, sama-sama dengan maksiat itu dikeluarkan dari surga. Iblis dikeluarkan dari surga, Nabiullah Adam kemudian dikeluarkan dari surga. Sebenarnya kita banyak persamaan, Pak, dengan iblis. Tapi kemudian ada satu perbedaan yang kita harus selalu ingat, Bu, bahwasanya kita ini dengan iblis walaupun disatukan dalam persamaan beberapa poin tadi itu, kita memiliki perbedaan. Apa itu? Sikap setelah kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tahu dalam Al-Qur'an dijelaskan bagaimana ketika Nabiullah Adam dikeluarkan dari surga, iblis dikeluarkan dari surga. Nabiullah Adam diceritakan dalam beberapa kitab ketika beliau kemudian turun dari surga menuju ke bumi. Beliau merasakan penyesalan dalam hati itu sampai bertahun-tahun. Allah Subhanahu wa taala berikan rasa penyesalan itu di dalam Nabiullah Adam. Yang sehingga kemudian dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan Nabiullah Adam untuk menyadari dosanya, kemudian mentaubati dosa itu.
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Adam kekuatan untuk istighfar. Yang mana dengan istighfar itu, Bu, membedakan iblis dengan Nabiullah Adam, bapak kita semuanya. Tapi iblis tidak. Setelah kemudian dikeluarkan dari surga, ya sudah begitu saja. Semakin membandel, semakin menjadi-jadi, bahkan mengajak semua pengikutnya, pengikut iblis, untuk bersama-sama dalam satu saf, menyesatkan manusia, tidak ada istighfar, tidak ada taubatnya. Maka disinilah kemudian kita paham kenapa hasil akhir daripada kisah nanti, iblis tetap akan dilaknat Allah, Nabiullah Adam akan dikembalikan dalam surga. Kenapa? Karena sikap yang membedakan antara kita, orang yang beriman, dengan iblis, orang-orang atau makhluk yang dilaknat oleh Allah, adalah istighfar setelah dosa. Dan Masya Allah, Pak, apa korelasi tadi yang kami sampaikan? Persiapan kita nanti di bulan Ramadan adalah kita memperbanyak istighfar. Karena Nabiullah Adam, dalam cerita beliau kita bisa memahami bahwasanya bagaimanapun kesalahan beliau sebagai makhluk, ketika kemudian dihukum oleh Allah, kemudian diberikan kekuatan Allah untuk mentaubati dosanya, maka dengan taubat itu Allah akan berikan beliau kekuatan untuk melakukan ketaatan. Sehingga dengan itu semuanya beliau akan dikembalikan ke dalam surganya Allah. Maka itu yang kita bisa memahami dari cerita beliau dan kita bisa amalkan, Bu. Ditambah lagi dalam satu makalahnya, Syekh Muhammad Asy-Shinqiti, beliau kemudian pernah menasihatkan satu nasihat yang Masya Allah sangat berharga sekali. Syekh Muhammad Asy-Shinqiti beliau pernah menasihatkan seperti ini, Pak. Barang siapa yang dia kemudian masuk di bulan Ramadan, mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, dan dia tidak diampuni ketika dia sudah ditakdirkan untuk bertemu dengan momen Ramadan itu, maka ketahuilah tidak ada yang menghalangi dia dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, dari amal-amal soleh di bulan Ramadan, kecuali dosa dia yang belum dia taubati sebelum dia bertemu dengan bulan Ramadan. Maka singkatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita menjaga semangat kita ini untuk bersandingan dengan satu amal yang sama, dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kajian-kajian sebelum ini mungkin kita hadiri bersama-sama. Mungkin ada dari panjenengan untuk hadir di majelis, disinggung betapa indahnya bulan Ramadan, betapa harumnya bulan Ramadan itu. Kita semangat, jangan sampai Pak, semangat kita yang sangat membara itu tidak kita barengi dengan taubat dan istighfar. Karena kalau kita hanya modal semangat tanpa kita membersihkan hati kita ini, maka kita pasti akan mendapati pola yang sama. 10 yang pertama di bulan Ramadan semangat luar biasa. Hari pertama ngaji 6 juz, Pak. Hari kedua 3 juz. Hari ketiga sudah melihat tinggal berapa halaman ya. Hari selanjutnya sudah melihat tanggalannya kira-kira kapan Idul Fitri. Kenapa? Karena hanya modalkan semangat. Bermodalkan pokoknya bisa. Pokoknya bisa ini. Maksimal di bulan Ramadan, tapi tidak dibarengi dengan satu amal yang bernama tobat atau istighfar. Seperti tadi yang kami sampaikan, bahwasanya dosa manusia, dosa kita semuanya ini Bu, akan menghadirkan satu titik hitam dalam hati. Titik hitam itulah yang tanpa kita rasa akan menghalangi kita dari amal soleh. Akan menghalangi kita dari amal soleh. Maka ngapunten, kenapa kok kita kadang pola seperti ini itu bertahun-tahun kita amalkan. Semangat di awal, loyo di pertengahan, kemudian kembali semangat di akhir gara-gara pengen cepat selesai. Itu ya mungkin salah satunya adalah ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita masih membawa beban dosa yang menghitamkan hati kita.
Sehingga Allah tidak perkenankan kita untuk menambah amalan-amalan soleh, untuk menghiasi hati kita dengan amal-amal soleh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar, taubat itu adalah kunci utama seorang hamba yang ingin dikuatkan dalam perkara ibadah. Taubat dan istighfar adalah kunci utama bagi mereka-mereka yang ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten Pak, ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita gapai hanya dengan memperbanyak rakaat sholat. Saya ulangi nggih, hanya dengan memperbanyak sholat. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita gapai hanya dengan memperbanyak tilawah. Kenapa? Karena banyak dari kita, banyak dari manusia, ketika dia menegakkan dirinya untuk sholat, dia berusaha untuk menambah setiap rakaat yang dia lakukan, tetapi dengan itu dia masih menyimpan dosa dalam hati, riya, ujub, sum'ah, dan lain sebagainya. Banyak dari manusia, banyak dari kita, ketika semangat kita membaca Al-Quran itu hanya untuk satu pencapaian di hadapan manusia. Dan itu yang kemudian kita khawatirkan. Ketika ibadah yang kita lakukan selama ini tidak menambah satu poin kita di hadapan Allah, tetapi malah menambah posisi yang mengkhawatirkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kemudian kita takutkan. Kalau kita di dunia, Bu, kita sebagai manusia, kapanpun kita sebagai manusia, selama kita masih hidup, pasti akan mendapatkan satu momen di mana kita akan merasa menyesal. Gitu nggih? Selama kita hidup di dunia pasti ada satu momen di mana kita akan merasakan penyesalan. Tetapi penyesalan itu, Bu, selama kita masih di dunia, itu masih sesuatu yang sangat gampang. Kenapa? Karena selama kita masih ada di dunia ini, penyesalan apapun itu masih mungkin untuk kita perbaiki. Kita bisnis. Karena satu perhitungan yang salah, akhirnya kita rugi. Selama kita masih ada di dunia, masih hidup di dunia ini, enggak apa-apa lah, masih ada kesempatan yang lain. Ibu-ibu kalau kemudian masak ternyata keasinan, mau disajikan ke keluarga kok ternyata enggak enak, ada penyesalan dalam hati, masih bisa diakali, ngoten nggih. Kalau memang tidak bisa diselamatkan, ya beli. Selama penyesalan itu masih kita rasakan di dunia, Bu, maka masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki. Tapi ketika penyesalan itu kita rasakan di akhirat, maka siapapun itu ketika nanti merasakan penyesalan di akhirat, maka tidak akan pernah dia bisa memperbaikinya. Tidak bisa, Pak. Bahkan sebelum nanti manusia masuk di akhirat, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, taubat itu selalu terbuka kapanpun. Kecuali ada beberapa yang beliau kecualikan, salah satunya adalah ketika matahari terbit dari barat, atau artinya adalah ketika datang hari kiamat. Taubat tidak akan pernah bisa diterima Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Maka penyesalan di waktu itu tidak ada gunanya. Yang kita sesalkan itu adalah ketika kita nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Kita sudah bangga nih, dalam hati kita sudah merasa, wah aku dulu ahli puasa, aku dulu ahli sholat, aku dulu ahli zakat, aku dulu ahli majelis taklim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki koreksi tersendiri, Bu. Ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam satu perkara hisab, kita bangga, ya Allah saya dulu ahli sholat. Allah tegaskan, hei kamu dulu sholat gara-gara riya. Ya Allah saya dulu selalu sedekah. Hei kamu dulu sedekah itu gara-gara pengen dipuji orang. Ya Allah saya dulu selalu membaca Al-Quran. Allah bantah lagi, hei kamu dulu membaca Al-Quran hanya ingin didengarkan manusia toh. Ketika kita merasakan bahwasanya posisi kita seperti itu, Pak, wallahi kita bayangkan apakah ada penyesalan yang lebih berat daripada penyesalan dalam
momen itu? Maka tidak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasiat bagi diri kami pribadi dan panjenengan semuanya adalah mari bersama-sama kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memantaskan diri untuk dipilih sebagai hamba yang mulia di hadapan Allah. Seperti tadi di awal yang kami singgung bahwasannya setiap hamba yang melakukan amal sehakikatnya dia adalah dipilih oleh Allah, maka mari bersama-sama kita memantaskan diri agar dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang baik itu. Kita selalu berdoa kepada Allah agar ya Allah saya ini semoga selalu dipilih, berada dalam barisan hamba-hamba yang soleh. Itu kan Bu yang kita selalu harapkan. Itu nggih yang selalu kita harapkan. Maka harapan saja tidak cukup. Kita barengi dengan memantaskan diri selalu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Memantaskan diri itu bukan hanya ketika kita berhadapan dengan manusia. Nggih, niki banyak anak-anak muda nggih, mungkin seumuran saya, nggih, umur-umuran menikah dan lain sebagainya. Nggih, banyak sekali konten-konten FYP, nggih, itu yang viral kemudian kita dapatkan pesan untuk para pemuda yang ingin mendapatkan jodoh yang baik adalah dia memantaskan diri. Memantaskan diri agar nanti Allah datangkan jodoh yang baik. Loh, memantaskan diri itu bukan hanya antara kita dengan manusia. Yang lebih harus kita yakinkan dalam hati dan kita tanamkan adalah memantaskan diri itu selalu dan selalu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang kita kejar kecuali adalah ridhonya Allah. Tidak ada tujuan utama yang lebih besar kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala ibadah kita, salat kita, sesembelihan kita, hidup kita dan mati kita hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Pesan bagi saya dan panjenengan semua seperti apa yang kami sampaikan di sini adalah mari bersama-sama kita memantaskan diri di hadapan Allah dengan memperbanyak istighfar. Kita memperbanyak taubat kepada Allah. Agar dengan taubat yang makbul, dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang selalu kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita dibersihkan oleh Allah. Sehingga puasa kita nanti bisa menjadi puasa yang menghadirkan takwa. Qiyamul lail kita menghadirkan pribadi yang takwa. Bacaan Al-Quran kita menghadirkan pribadi yang takwa bagi diri kita pribadi hingga kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah satu amalan yang tiada henti. Istighfar adalah amalan yang harus selalu kita istiqomahkan untuk semakin mengamankan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah, semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah, semoga kita selalu diistiqomahkan oleh Allah, semoga kita selalu diamankan Allah Subhanahu wa taala berada dalam posisi orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu rindu dengan ridhonya Allah, orang-orang yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampun jam 7 lebih. Kira-kira apa yang dapat kami sampaikan, semoga dengan yang sedikit ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.